Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime game gini. Anime favorit gue di musim spring 2025 adalah Danjoru atau Danjoi Nanjo. Jadi di kemarin bisa bilang episode yang menarik. Jadi akhirnya Yu tahu kalau misalkan selama ini teman masa kecilnya ketika bertemu dengan eh, di taman bunga yaitu adalah Rion sendiri. Jadi makanya ya Rion lega banget gitu kan akhirnya ketemu orang yang selama ini ya cari gitu kan. Nah, bagaimana ketika akhirnya eh, si Himari ini ngide gitu kan untuk deketin mereka yang nantinya malah jatuhnya mereka bakal makin deket. Makanya gue pengen tahu nih apa respon setelah akhirnya dia ngerasa agak sedikit nyesel gitu kan untuk kenalin Rion gitu kan dengan si Yu ketika saat itu. Udah, kita tunggu langsung ke episode terbaru dari Danjoru. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 3 dari Danjoru. Let's go. Ya, judulnya Bunga Tulip dan Ekspresi Jatuh Cinta. Langsung aja. Siapa sang siapa sangka ya kan. Ternyata ya si Enomoto gitu. Oh, oke. Jadi ngalihin ya. Jadi nggak mau nginget apa yang terjadi sebelumnya. Iya kan bener kan? Nggak mau nginget. Buset, ngeri banget. Kayak spider anjir. No, oh damn. Damn, makin lengket ini sama Enomoto ya kan. Aduh, duh, anjir serem banget. Iya, karena tahu kalau akhirnya orang yang selama ini dia incer gampang gampangan banget semua. Emang gampang sih untuk ngebujukin kan si Ichan. Candu banget anjir itu karyanya. Kita tenang. Emang kalau joget-joget tuh emang gak pernah salah ya. Mau opening, mau ending ya kan. Setiap musim lah kayaknya gak joget gak good gitu. Mungkin gue bikin konten kecil kali ya. Detail kecil gitu kan. Eh, tapi pengennya sih di video sih, tapi tada. Jadi top lagu joget-joget favorit gue gitu. Itu pasti banyak tuh ya kan. Sumpah nih berdua nih apa kesannya emang sok imut sih, tapi ya emang imut gitu. Sejauh ini gue tim Enomoto dulu ya. Nanti nggak tahu sih nanti ke depannya gimana. Karena dia apa lucu sih. Hmm, gila sangat bener-bener nempel anjir. Ini baru nih romance kelihatan nih kan. Dari sebenarnya dari episode 2 sih bener. Mero Mero tuh.
Bener. Oke, langsung. Ayo lo, nggak bisa kemana-mana lo. Udah dikunci lo sama Ayu lo. Ngeselin sih, ngeselin sih. Bayanginnya, ngapain makanan. Ya itu ditegesin sih, ya kan. Tapi sekali lagi dia cemburu, itu doang, udah titik. Pakai koma, ya kan. Hmm. Hmm. Oke, makanya gue bilang ini situasinya juga mereka deket loh, ya kan. Jadi nggak, oh tidak. Coba lihat belakangnya. Ya, jadi nggak enak dah. Hmm, oke, oke. Dia coba pegang, diapain nih? Oh nggak, cuma dikitin doang. Gue pikir ditarik langsung. Oke, ini serius nih. Oke, kita lihat nih. Waduh, penasaran dia pegang laguin apa enggak gitu. Enggak, paling diginiin. Kok enggak, dah gitu paling. Enggak. Kau kena, ya elah, pakai segala ada. Nih.
Enggak, enggak apa, enggak mau. Dia pengen, tapi nggak kayak kayak main-main gitu. Kesel gue juga gue lama-lama gitu. Hmm. Hmm. Dia tuh pengen. Gue nggak bohong gitu. Apa ngelihat reaksi dia yang emang pengen gitu. Tapi karena dia kesana main-main gitu kan, sampai akhirnya bikin salah paham gitu. Ngomongin moto pasti nih. Bener-bener ngingetin gue dengan Saito sebenarnya sih. Saito sama Akane gitu. Cuma bedanya Akane kan emang sendiri banget ya kan. Kalau ini seperti kelihatan salahnya tadi di episode 2 gitu. Dia deketin sama Enomoto dan dia malah nyesel sendiri gitu. Oke. Okay. Penasaran gue. Ntar nih jalannya gimana gitu. Kita kita nikmati dulu lah gitu kan. Hmm. Oke, liatin aja kan. Liatin aja gitu. Ya, baru dapet. Nah, kan. Mm, mm, mm. Gue ribet aja Bu, kalau udah dia galak tuh. Pasti lempar kursi lah, ngangkatin ngejok slam lah, kocak banget. Rahasia. Iya pasti. Percaya nggak kalau dia ngomong ini? Kalau gue udah kisu dia, percaya nggak kalau ngomong gitu?
Gue feeling gue sih ke situ sih. Aku udah kisu loh dengan you. Masih gitu. Gue belum melihat di mall ya. Gue pengen tahu sih di mall tuh nanti eh, sekarang nih anginnya kemana nih ya kan, ke Himari apa ke You nih. Di Himari atau ke Inamoto nih. Gue belum lihat sih. Gizi tuh mall tuh emang agak bengis juga kalau soal voting ya kan. Makanya gue bilang persahabatan cewek cowok tuh, oke, dia mengklaim begitu. Hmm. Ya, oke, kita siapa dia ngikut ya. Hmm. Kirei. What? Udah temennya ngeliatin nih, kayak, maksudnya apa nih? Ya. Entah lah, gue pengen ngeliat responnya Imaris lah lagi masangin ini dia. Hmm. Oke.
Bener-bener jebakan anjir. Bener-bener jebakan anjir. Bener-bener jebakan anjir itu. Ya kan bener kan, gue bilang itu pancingan ya kan. Dari apa kan dia pengen ngomong ya kan, dia pengen ngomong gitu kan, dia pengen ngetes gitu loh. Ini respon Himari gimana gitu, dia tuh udah tahu gitu loh. Ah, nih ini ujung-ujungnya kayak ini nih, ini ujung-ujungnya kayak Himari sebelah nih, Himari Kurakon nih. Udah tebak nih. Makanya tuh. Oh, aku merasa dia merasa dia merasa dicampakkan gitu kan. Gitu lah. Dia merasa dicampakkan deh gitu. Oh, what? Akhirnya. Kenapa responnya begitu anjir? Enggak, gue kocak liat reaksinya si Yu tadi anjir. Kayak kayak hah? Dia tuh dia tuh nggak tahu gitu. Dia tuh nggak peka sih, tapi kocak banget anjir. Ya ini mah kayak ini anjir. Ya ini mah kayak ini nih, bakal kayak bakal kayak Himari nih. Himari yang sebelah nih. Mungkin. Jadi makanya dibikin hancur sekalian dulu baru nanti ada progresnya gitu. Gue pengen tahu respon di warga-warga komentar bisnis tuh gimana ya. Paling paling nggak jauh-jauh dari ya udah premium nih, paling gitu ntar isinya. Gue pengen tahu sih reaksinya sih, gue pengen tahu reaksi warga mal, warga Twitter, warga komentar di PlayStation nih kayak gimana gitu. Oke, let's go episode 4 ya. Semuanya tetap ini ya, tetap dipakai bunga ya. Ya nih gue mau lihat dulu ya, gue mau lihat dulu apa respon dari teman-teman yang ada di apa teman-teman dari apa namanya di komentar Bislesion. Itulah episode 3 gitu kan dari Danjo Yanjoto dan Joru. Ya gue ngeliat ini komentar di Bislesion lucu-lucu ya. Jadi gue setuju sih dengan apa yang dikatakan teman-teman di komentar. Jadi untungnya nggak spoiler ya. Jadi untungnya nggak ada spoiler yang berarti. Jadi setidaknya apa aman lah gitu kan ketika gue baca komentar tadi. Ya jadi intinya gue setuju banget dengan apa yang terjadi di episode ini. Jadi
Intinya ini seperti emang udah memang harus meledak gitu. Ini emang seperti bom waktu yang akhirnya tinggal nunggu meledaknya kapan, dan ini meledaknya di episode ini gitu. Nunjukin bagaimana sebenarnya kalau dibilang salah Himari juga nggak sepenuhnya salah dia juga. Sebenarnya Yu juga salah gitu. Jadi bisa dibilang gini ya, gue bilang Himari salah karena sudah jelas dia mendekatkan hubungan dengan Enomoto padahal dirinya sendiri juga seneng sama Yu gitu. Karena kan ya sekali lagi ya emang Yu itu kan emang menganggap si Mari kan sebagai sahabat, sedangkan Himari emang juga menganggap dia sebagai sahabat, tapi ada rasa yang akhirnya membuat ada rasa yang dimana pengen diungkapin tapi nggak bisa, dan akhirnya ketika ada momen Enomoto deket sama Yu, akhirnya dideketin gitu. Dan kebetulan Enomoto adalah teman masa kecilnya si Yu gitu, jadi akhirnya Enomoto jadi makin deket, makin suka, makin nempel sama Yu gitu, dan akhirnya membuat si Himari jadi ngerasa kayak jilat ludahnya sendiri gitu loh, ketika Doi malah ngedeketin mereka berdua, malah justru malah memperlebar hubungan, bukan malah ngedeketin kayak gitu. Itu sih, jadi gue ngerti sih, mungkin alasan mungkin ya, ini gue coba untuk berusaha untuk berprasangka baik lah ke Himari gitu kan. Mungkin Himari bertujuan mendekatkan mereka, mungkin agar mengetes Yu apakah Yu itu sebenarnya peka apa enggak. Tapi yang terjadi adalah Yu tuh tidak peka dengan apa yang terjadi. Nah, makanya gue bilang Yu tuh juga salah, kenapa dia enggak setia gitu sama Himari. Maksud gue kan dia kan emang bikin sebuah hubungan sahabat-sahabatan ya dengan Himari gitu kan, dan dia juga punya janji dengan keluarga gitu kan, karena emang di situ Yu emang harus menikahi dengan Himari gitu kan. Tapi yang terjadi mungkin Yu lupa gitu kan dengan hal itu, dan Yu sempat ngomong gini kan tadi kan, kalau misalkan gue sampai akhirnya ngekisu si Himari, gue nanti bakal baper, gue mungkin bakal bakal jatuh cinta sama Himari. Tapi yang terjadi malah Himari makin meledak ketika situasi tadi. Anggapannya Yu tuh nggak peka gitu, udah lengkap gitu loh. Yu nggak peka, Himari main-main gitu kan, udah bang langsung meledak gitu pada saat dimana Enomoto masuk gitu. Sebenarnya emang kesalahan itu emang nggak dibikin mereka berdua. Bisa jadi emang karena pada saat itu emang Enomoto juga masuk, yang dimana emang kebetulan pas banget dimana Enomoto tuh emang teman masa kecil si Yu. Udah, jadi kayak tinggal nunggu nih kedepannya bakal gimana, bakal seperti apa gitu. Jujur memang gue pribadi emang agak greget sama Himari. Jujur gue greget banget sama Himari, gue kesel banget sama Himari ketika situasi tadi gitu kan. Tapi ya akhirnya ini yang terjadi gitu, deserve it gitu. Yu harus dapetin itu gitu, jadi biar dia juga nggak pelin-pelan gitu kan untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, makanya gue bilang gini, feeling gue ke depannya begini, kayaknya Himari bakal mencoba untuk menjalani hubungan tapi dengan temannya, yang akhirnya membuat sebuah kesimpulan kalau apakah Yu itu sebenarnya emang bener-bener benci gue. Apakah nantinya Yu emang bener-bener ingin ngelepas gue gitu kan. Kan mulutnya kan dari mulut Himari tadi kan ya, ketika akhirnya lo putus hubungan aja Yu gitu kan. Jadi kesannya kan emang dia pada saat itu emang lagi marah banget. Nah, makanya gue pengen tahu nih, apakah dia akan merevenge dengan sebuah hubungan dengan temannya, atau malah justru ketika ada sebuah atau mungkin akan dia tetap mencoba untuk mengganggu gitu, dari gini, sorry gue ulangin lagi, apakah nanti dia akan menjalin sebuah hubungan dengan temannya si Himari, atau nanti temannya si Himari, atau mungkin dia akan mencoba untuk tetap sendiri tapi mengganggu hubungan Enomoto dengan si Yu kayak gitu. Nah, pertanyaan gue, apakah Yu akan jadian sama Enomoto? Jawaban gue sih kayaknya iya gitu. Kenapa? Karena ya pada akhirnya kan Enomoto kan akan coba untuk lebih menyerang Yu kan, karena dengan situasi yang seperti ini. Tapi ya gue nggak tahu juga sih apakah si Enomoto bakal ada rasa nggak enakan gitu kan ke Himari ketika tahu situasi seperti itu. Tapi kalau misalkan ya kan, ini cuma misalkan ya, kalau misalkan ternyata situasinya nanti Enomoto bakal mengalah gitu kan, dan akhirnya memperbaiki hubungan antara Yu dengan Himari, wah itu benar-benar gila sih. Jadi
eh, Enomoto benar-benar salah satu heroin yang akhirnya benar-benar ngasih support ke mereka gitu, ketika akhirnya hubungan ini udah beneran hancur gitu gara-gara dia. Pasti kan dia kan merasa bersalah pada dirinya sendiri kan. Akhirnya ketika gue masuk dan melukai si Imari, akhirnya dia ngerasa bersalah di situ, dan akhirnya mungkin mereka tidak akan mereka akan saling menyalahkan lah. Yu menyalahkan dirinya sendiri, si Enomoto menyalahkan dirinya sendiri, yang artinya mungkin tidak akan terjadi sebuah shipper gitu kan antara Yu dengan Enomoto. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti seperti apa. Tapi mungkin feeling gue yang kedua ini emang lebih cocok gitu, atau lebih pas gitu kan, dibanding akhirnya Yu sama Yu sama si Enomoto jadian gitu. Gak mungkin kayaknya. Kalau emang Yu sampai Enomoto jadian, wah itu Yu bener-bener emang nunjukin bagaimana dia tega gitu sama Imari gitu. Nah tapi kalau misalkan, kayaknya gue bilang nih, ini bola panasnya nih di Enomoto nih sekarang nih. Jadi artinya apakah ketika lihat situasi seperti ini Enomoto bakal coba untuk lebih dekat dengan Yu, atau Enomoto akan merasa nggak enakan dengan Yu dan Imari gitu, yang artinya dia jadi malah gak enakan karena merasa hubungan dia tuh rusak gara-gara dia gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih ini Enomoto bakal anginnya kemana gitu kan, karena kan sekali lagi ya Enomoto kan emang best friendnya si Himari juga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dia harus merespon gitu kan dengan apa yang terjadi gitu. Itu sih, dan depannya seneng aja, temannya tuh langsung peka gitu kan ketika tahu kalau ternyata Imari tuh emang cemburu ya. Jadi temannya tuh sadar, emang Yunya aja nggak peka gitu. Jadi kita lihat nih nanti ke depannya seperti apa, apakah akan menimbulkan sebuah drama yang lebih hebat dibanding episode ini. Ya let's see gitu. Jadi makanya gue bilang gue nggak mau nyimpulin cerita ini trash apa enggak. Kalau kesel sih iya, kesel banget sih. Mungkin level kekesalannya sih mungkin ini ya tidak terlalu lebih parah dibanding yang di Kurakon. Kurakon itu tuh kacau sih. Jadi menurut gue sih Kurakon itu kacaunya bukan kacau yang lebih ke mengarah ke trash, yang enggak. Gue cuma bilang kacaunya tuh karena Himari si kuning ya kan, itu emang menyerang gitu. Artinya melihat si Akane yang blow on ini gitu kan, yang dimana dia masih tsundere dan masih ngerasa dia nggak bisa menyadari perasaannya, udah gue pepet aja. Nah itu Himari si kuning tuh emang kocak sih. Jadi gue ngeliat itu sedikit lebih spicy gitu kan dibanding apa yang terjadi di Danjoru. Makanya gue bilang di Danjoru ini atau di episode ini kayak ya ini mah pecah ini. Jadi ya udah kayak gitu, ya udah pecah ini, udah pasti pecah ini, karena emang Yu udah nggak peka dan Himari udah di ujung. Jadi udah benar-benar di ujung tanduk, karena emang dia udah cemburu banget sama Enomoto gitu. It's normal man, menurut gue ya itu karena emang dia gadis ya kan, dia juga emang adalah seseorang yang lebih dekat dengan Yu, terus akhirnya ada orang masuk yang coba merusak hubungan, kalau bahasanya Himari ya, merusak hubungannya dia gitu kan, dan ini udah jadi kesannya Yu melupakan gua. Nah itu sih. Nah yang terakhir tadi soal adaptasi, jujur ya gue setuju sih. Jadi dari tadi ya, mungkin lebih tepatnya bukan dari tadi sih, dari kemarin sih, dialognya tuh cepet banget gitu. Jadi tidak menimbulkan sebuah feel yang bagus juga untuk antar momennya, sehingga akhirnya kita jadi ngikutin dialog mereka gitu. Dialog tuh cepet banget. Jadi mungkin ya harusnya sih di episode 4 tahun selanjutnya bisa lebih baik ya. Jadi biar ngelihat nantinya kalau nanti si Yu sama Himari ya, gimana dialog tuh pasti cepet banget gitu. Jadi akhirnya nggak dapat feelsnya gitu. Harusnya kan ada ininya ya, ada jedanya, atau mungkin ada slownya gitu kan, biar kita juga bisa baca gitu loh. Tapi ini benar-benar cepet banget tadi. Jadi kayak salah sih menurut gua akhirnya yang mungkin yang dirasakan oleh orang-orang saat ini lebih ke bete gitu, kalau dibanding
lu akan marah dengan Himari sama Yu. Kalau gue sih Yu lebih ke bete sebenarnya sih, karena ya itu udah tadi dialognya cepet gitu kan, terus juga momennya juga pas banget lagi apa namanya, mereka si Himari juga panas pecah ya kan ketika tahu kalau ternyata Yu tidak peka. Udah, jadi yang gue rasain bete doang gitu. Tapi nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi gue berharap gitu, gue bilang bola panasnya di Enomoto. Enomoto ngalah atau Enomoto malah justru malah lebih dekat dengan Yu kayak gitu, dengan memanfaatkan situasi seperti ini. Nah itu yaudah, itu jadi gue episode yang spicy. Gue suka banget anjir, gue suka walaupun bete sebenarnya sih. Jadi gue sukanya karena ya ini drama gitu loh, gue suka gitu dengan hal seperti ini. Tapi bete-nya itu karena dialognya cepat aja sih itu. Jadi ya harusnya bisa lebih baik lah gitu kan, karena ini kan konflik ya, ibaratnya ini kan konflik harusnya tahu sih kalau di mungkin di manganya atau mungkin di LN kan lagi konflik nih, misalkan di chapter ini gitu kan, dan kebetulan masuk di episode 3. Jadi artinya harusnya tahu kalau misalkan emang ceritanya ini lagi ada konflik, nah gitu. Jadi harusnya dialognya bisa lebih baik. Tapi karena tadi gue lihat dialognya cepet banget, jadi kayak ya udahlah. Jadi ya adaptasi begitu kita terima aja lah. Ya udah, itu jadi gue yang musuh subscribe untuk kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin terus baca. Gue suka kalau tinggal di save saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu dari gue dan lagi tidak sampai selanjutnya, dan bye.